Jadi masih inspirasi lagi ya, tahu bagus itu berarti. Andra Soni, Gubernur Banten memfasilitasi pertemuan kepala sekolah Seman 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menurut Gubernur Banten Andra Soni, status Kepala SMA N1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Besok kita pulihkan lagi posisi Ibu Kepala Sekolah sambil kita terus melakukan investigasi karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut. Korban keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Dan sejumlah mobil ambulans hilir mudik bawa korban ke posko darurat pemirsa dan juga rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih teman-teman, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses, ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG, sebagian besar Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak, dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Ada karena ada beberapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real. Menko RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush tetap akan dibayar. Pembayaran bukan menggunakan APBN namun berasal dari Dadantara.
Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat Wush. Purbaya juga memastikan bahwa utang Wush tetap akan dibayar. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan utang Wush disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait biaya operasional Wush untuk tiap kilometernya. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus. Terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ruang lantai gini Anda kasih apartemen berapa? 6 kali apa? Purbaya Yudi Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwarar Sirait. Hal itu terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa dengan Ara tersebut. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Ibu Kepala BPS adalah dia mau dikoreksi Pak. Jadi selama ini mungkin diperbaikinya paling setahun berapa kali lah gitu, 2 tahun sekali. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu disampaikannya saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.
Pemirsa, Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindah ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua problem antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mata ada